Dan namanya itu berubah menjadi Official Baby Monster, seperti itu. Mulai dari anak pejabat tinggi, atlet, hingga selebriti ternama diduga telah menjadi klien dari praktek ini. Halo guys, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Oh anyway, aku juga mengucapkan Happy New Year ya buat yang merayakan. Ya nanti malam sih Happy New Year-nya, tapi kita ucapin sekarang aja ya. Dan untuk hari ini seperti biasa, kita akan membahas tentang update informasi mengenai idol-idol K-pop. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi apapun, simple caranya, kalian bisa langsung subscribe dan juga bunyikan loncengnya, oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas berita selengkapnya. Oke, para pendengar-pendengar, untuk topik pertama kita akan membahas tentang Blackpink. Blackpink in your area. Well, berbicara tentang Blackpink, ada beberapa updatean mengenai Blackpink. Yang pertama adalah dari Rose. Nah, untuk Rose sendiri baru-baru ini dicurigai menggunakan ekspresi yang dianggap tanda kutip ujaran kebencian melalui Instagramnya. Lalu kenapa sih dapat seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, pada tanggal 3 Desember yang lalu, kalian juga mungkin sudah lihat bagaimana postingannya. Jadi dalam postingan itu, Rose ini sudah berbagi foto dirinya bersama dengan Jisoo. Yang mana foto ini tujuannya adalah untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Jisoo Blackpink yang merayakan hari ulang tahunnya. Adapun untuk caption dari Rose adalah seperti ini. Selamat ulang tahun kakak perempuan tertua kami yang imut, Jisoo nih. Saya harap Anda memiliki hari yang paling bahagia di dunia. Aku mencintaimu. Dan ternyata guys, untuk caption Rose yang di Instagram story ini menimbulkan kontroversi karena cara dia menulis very ataupun nomu dalam bahasa Koreanya dengan menggunakan nomu. Oke, ini ada perbedaan ya. Nomu yang ini dengan nomu yang ini itu ada bedanya guys. Nah, untuk nomu yang ini itu katanya sih ungkapan yang dianggap ujaran kebencian. Ternyata untuk nomu ini digunakan untuk meremehkan mendiang mantan Presiden Roh Moo-hyun di komunitas sayap kanan Daily Best, atau ini tuh kayak komunitas ilbe gitu guys. Korean pop juga pernah diboikot di industri periklanan dan pertunjukan setelah menggunakan ungkapan nomu di media sosial di masa lalu. Waduh, benar-benar bahaya banget ya untuk kata yang satu ini, jadi benar-benar ngeri banget guys. Dan untuk Rose rupanya juga menyadari masalah tersebut dan mengkoreksi ceritanya tidak lama kemudian. Adapun untuk netizen menanggapi dengan mengatakan, ya aku pikir dia benar-benar menulisnya tanpa menyadarinya. Aku juga merasakan seperti itu. Kemungkinan Rose juga tidak menyadari bagaimana penulisannya. Tapi jujur benar-benar serem banget kalau Rose nggak sadar dengan hal tersebut. Untung aja Rose segera sadar dan juga buru-buru mengkoreksinya. Dan setelah berbicara tentang Rose, lanjut kita akan membahas tentang Jisoo. Nah, untuk Jisoo sendiri yang merupakan anggota dari Blackpink ini, itu sudah membuat saluran YouTube dan dalam waktu kurang dari setengah hari, YouTube-nya ini sudah melampaui 1 juta subscriber guys. Dan tentu dia juga berhak mendapatkan yang namanya Golden Play Button. Dia juga menamai salurannya dengan menggabungkan nama dan tanggal lahirnya. Video pertama sendiri itu mengabadikan bagaimana kehidupan sehari-harinya selama tur Eropa Blackpink. Hasil dari saluran YouTube ini nantinya akan disumbangkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dan selain itu, Jisoo juga lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan album solonya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mengerjakan musik di waktu luangnya bahkan selama tur dunia. Dan dia akan segera memberitahu kalian kabar baik. Waduh, kita tunggu ya bagaimana kabar baiknya. Dan untuk updatean terakhir dari Blackpink adalah yakni tentang penggemar Cina daratan yang telah menyebabkan harga tiket konser Blackpink itu meroket tinggi banget di Hong Kong guys. Dan kalian juga mungkin bakalan kaget banget ngelihat harganya kayak gimana. Dan langsung saja aku kutip salah satu laporan dari South China Morning Post atau SCMP, yang mana dalam laporannya itu mengatakan bahwa untuk harga tiket pertunjukan dari Blackpink yang akan diadakan di Hong Kong bulan ini itu meroket. Permintaan tiket meroket juga karena penggemar Cina daratan itu sangat menantikan kesempatan untuk membeli tiket agar bisa melihat Blackpink. Karena sekarang perjalanan dari Cina ke Hong Kong itu akan diizinkan dalam waktu dekat guys. Blackpink sendiri akan mengadakan 3 konser di Hong Kong, yakni dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Januari di Asia World Arena, sebagai bagian dari tur dunia grup yang dimulai di bulan Oktober lalu. Nah, tiket untuk pertunjukan ini terjual habis 2 jam setelah mulai dijual pada November 2022. Dan sejak itu ya, untuk tiket scalping diperdagangkan dengan harga tinggi secara online atau sudah dijualkan oleh calo-calo gitulah guys. Dengan kemungkinan untuk perjalanan antara Cina dan Hong Kong itu akan dilanjutkan kembali sepenuhnya pada tanggal 8 Januari. Dan harga tiket scalping diketahui melonjak hingga 8 kali lipat. Dan jika kalian mencari konser Blackpink di Hong Kong, misalnya di Sianyu ya, yang merupakan platform perdagangan barang bekas Alibaba, puluhan hasil nanti akan muncul.
Dan menurut SCMP, penjual mengenakan biaya mulai dari 2 hingga 8 kali lipat dari harga reguler. Bahkan ya guys, ada salah satu penjual dari tiket itu mengatakan kayak gini, kalau kamu nggak beli sekarang, harganya itu akan terus naik loh. Dan dia juga mendesak pelanggan ataupun calon pembeli tiket untuk bertindak dengan cepat sambil mengatakan, tiket hanya tersisa 2 loh, ayo dibeli sebelum habis. Waduh, serem juga ya harganya tapi mbak ya. Dan saat ini untuk harga tiket konser Blackpink yang awalnya ya, itu harganya $799 Hong Kong atau jika didolarkan 102,19 US dollar lah. Nah saat ini itu menjadi 2.000 yuan atau 290,33 US dollar. Hampir 3 kali lipat loh naiknya, nggak main-main. Selain itu penjual lain juga bahkan meminta 22.000 yuan atau sekitar 3.194 US dollar untuk tiket VIP yang lebih dari 8 kali harga reguler. Sumpah sih, pusing lihat harganya guys. Dan untuk harga reguler untuk VIP adalah $2.999 Hong Kong atau 383,56 US dollar. Coba deh kalian bayangkan, dari harganya yang $380 hampir 3.200 US dollar loh guys. Kagak main-main, masih mending ya calo di Indonesia berarti. Selain itu, SCMP juga memperkenalkan bagaimana sih contoh pembelian yang berhasil. Nah, di sini ada seseorang yang namanya adalah Rosa. Rosa ini merupakan seorang penduduk provinsi Sichuan. Nah, untuk Rosa juga sudah mengungkapkan kepada SCMP bahwa dia membeli tiket VIP untuk konser Blackpink seharga 3.500 yuan atau jika didolarkan bisa mencapai 508 US dollar. Dan dia juga telah memesan tiket pesawat dan juga hotel. Kemudian dia menjelaskan lebih lanjut, wajar sih harganya naik. Aku juga khawatir sih kalau aku nggak akan bisa pergi ke Hong Kong. Kebayang nggak sih kalau pemerintah Cina tiba-tiba mengubah kebijakannya, bisa-bisa ludes tuh tiket ya, dan uangnya juga bakalan ya kebuang percuma gitu. Apalagi mereka juga sudah beli tiket pesawat dan juga hotel. Ya kita harapkan semoga untuk kebijakannya nggak diubah ya oleh pemerintah Cina. Next, kita akan masuk ke topik yang berikutnya yaitu tentang Gfriend. Nah guys, apakah kalian tahu bahwa Gfriend itu udah bebas? Dikarenakan untuk pengajuan aplikasi oleh Sharp Music untuk merek dagang Gfriend telah ditolak. Buddy, mana suaranya? Kalian pasti senang banget dengan kabar yang satu ini. Nah, kalian tahu gak sih bahwa beberapa hari yang lalu banyak banget dari penggemar melalui Twitter itu sudah mengunggah foto yang menunjukkan bahwa Badan Perlindungan Kekayaan Intelektual Korea atau yang disingkat dengan KOIPA itu telah secara resmi menolak aplikasi merek dagang Sharp Music untuk Gfriend di semua 17 kode. Ini berarti bahwa Sharp Music tidak akan dapat menerima ataupun menghasilkan pendapatan dari brand Gfriend termasuk lagu mereka lagi. Waduh, seneng banget guys. Dan di saat yang sama nih, girl group itu juga sedang mengejar karir mereka masing-masing dan tentunya mereka juga punya kesempatan untuk kembali berakting ataupun kembali berkarir sebagai Gfriend tanpa adanya masalah di masa depan. Dan dikarenakan hal ini, hashtag Gfriend is free itu juga mulai menjadi trending di Twitter dengan para buddy yang merayakan fakta bahwa hanya saatnya mereka menunggu untuk melihat seluruh dari member Gfriend akan berada lagi di atas panggung. Seorang penggemar juga sangat senang dikarenakan kode 41 ditolak, yang mana di kode 41 itu berisi hak untuk tampil dan berpromosi sebagai Gfriend, yang mana dalam artian kalau ditolak ya udah gitu Gfriend bisa manggung lagi bareng-bareng pakai nama Gfriend. Senang banget gak sih guys? Ya meskipun untuk penggemar percaya ya bahwa untuk reuni mungkin akan makan waktu yang lama, tapi berita ini setidaknya memberikan kekuatan lah untuk para buddy dan juga meyakinkan para buddy bahwa untuk Gfriend suatu saat nanti akan kembali reuni bareng-bareng. Sementara itu, Sharp Music yang merupakan anak perusahaan dari Hype Labels itu mengajukan pendaftaran merek dagang ke KOIPA pada tanggal 11 Maret 2021. Setelah lebih dari setahun pada tanggal 14 Juli 2022, pengajuan nama Gfriend oleh agensi awalnya ditolak karena 2 alasan. Yang pertama adalah Gfriend ini kan mirip ya guys dengan nama notasi bahasa Inggris dan juga dikarenakan tidak ada anggota Gfriend yang tersisa di Sharp Music. Persetujuan anggota juga diperlukan bagi mereka untuk menggunakan merek dagang. Yang kedua adalah ada risiko kesalahpahaman dan kebingungan tentang kualitas produk ataupun penipuan konsumen sehubungan dengan Gfriend yang dalam nama Inggris. Dan pada akhirnya di Januari 2023, semua hak merek dagang kini bebas diklaim oleh Gfriend. Sementara itu, Gfriend yang debut pada tahun 2015 merupakan grup yang beranggotakan 6 orang member. Yang untuk member-membernya itu terdiri dari Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, Shinbi, dan juga Umji. Mereka juga sudah menjadi bintang untuk lagu-lagu mereka seperti Migusastu, Sunrise hingga Mago. Dan mereka juga menjadi girl group generasi ketiga papan atas.
Namun sayang, mereka sudah dibubarkan pada Mei 2021 setelah kontrak mereka berakhir. Dan saat ini, Sowon fokus pada karir aktingnya dengan nama asli Kim So Jong. Sedangkan NH, Shinbi, dan Umji tergabung dalam grup BVG yang beranggotakan 3 orang member. Yerin juga kemarin ikut dalam proyek drama-drama gitu dan dia juga sudah melakukan debut solo. Sedangkan untuk Yuju juga diketahui fokus sebagai artis solo. Dan ya meskipun mengejar karir yang berbeda ya, para member J-Pren juga konsisten dalam membuktikan kepada Buddy bahwa mereka masih satu grup, mengisyaratkan kemungkinan mereka bersatu kembali di masa depan. VVG juga bahkan menunjukkan kesetiaan mereka kepada leader mereka yakni Sowon, karena meskipun debut sebagai trio nih, mereka itu memutuskan untuk tidak memilih leader baru karena posisi tersebut telah diisi sejak lama. Menyusul kabar tersebut, para penggemar K-pop terkhususnya Buddy itu fokus pada langkah apa sih yang akan diambil oleh J-Pren selanjutnya. Waduh, nggak sabar ya guys, dan kita juga harapkan semoga ada reuni dari J-Pren di masa depan nanti. Dan kemarin mereka juga kumpul-kumpul bareng loh. Dan apakah mereka kumpul-kumpul bareng dan juga membicarakan tentang reuni mereka? I guess so. Next, kita akan masuk ke topik yang ketiga. Kita akan membahas tentang netizen Korea Selatan yang heboh nih. Setelah selebriti hingga atlet katanya pura-pura epilepsi agar tak wajib militer. Guys, seperti yang kalian tahu bahwa untuk pria Korea Selatan itu kan diharuskan melakukan yang namanya wamil atau wajib militer. Namun, beberapa diantaranya sengaja menghindar dengan pura-pura mengidap epilepsi. Tindak kecurangan untuk tak ikut wajib militer juga meledak setelah seorang atlet voli Korea Selatan yang bernama Jo Jae-song mengaku terlibat dalam praktik tersebut. Hingga saat ini, pihak kepolisian Korea Selatan juga telah mulai melakukan investigasi untuk mencari para pelaku kecurangan untuk membebaskan diri dari wajib militer. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2022, telah tertangkap seorang calo yang merupakan salah satu dalang dari praktek epilepsi palsu tersebut. Diketahui dia ini merupakan seorang tentara profesional yang usianya kira-kira 40 tahunan gitu guys. Adapun untuk epilepsi diketahui merupakan salah satu penyakit yang dapat menurunkan nilai ujian fisik wajib militer hingga level 4 ataupun level 5 yang dibebaskan dari wajib militer. Mulai dari anak pejabat tinggi, atlet hingga selebriti ternama diduga telah menjadi klien dari praktek ini dan kemungkinan berbagai nama akan segera terungkap. Para klien juga diketahui diminta untuk berpura-pura berakting layaknya orang yang sedang epilepsi saat melakukan tes kesehatan dan mereka ini seperti mengikuti skenario yang disusun oleh si calo ini. Habis itu untuk masalah biaya, karena ini nggak gratis dong. Si orang ini mau jadi calo tentu dia juga pengen dapatin uang dari bisnis yang gelap ini. Nah guys, untuk uang katanya ya, si calo ini bisa mendapatkan dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Wow, jumlah yang fantastis. Publik Korea Selatan juga dengan tegas meminta penyelidikan dari pihak kepolisian atas kejadian tersebut tanpa pandang bulu. Namun hal ini juga akan menjadi kekhawatiran bagi para pasien yang benar-benar mengidap epilepsi, karena mereka nanti akan dianggap sebagai kebohongan belaka ke depannya. Bener juga sih, kasihan ya yang benar epilepsi. Nanti kalau tiba-tiba dia dibebaskan dari wamil dikarenakan epilepsi, habis itu orang-orang di sekitarnya bilang, wih dia epilepsi ya, jangan-jangan dia juga epilepsi palsu. Parah juga sih guys, kasihan banget sih sama mereka. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang akun fanbase dari Dita Karang Secret Number yang berubah menjadi akun fanbase dari Baby Monster. Para laki itu pasti tahu banget bahwa untuk sekarang ini lagi rame banget tentang salah satu akun fanbase. Nama akun fanbase-nya itu adalah Dita.Karang sebenarnya ya. Tapi sekarang namanya itu sudah berubah guys. Dan namanya itu berubah menjadi Official Baby Monster. Seperti itu. Dan dapat kalian perhatikan bagaimana jumlah followersnya. Jumlah followersnya sudah mencapai 134.000 followers. Wow, jumlah yang benar-benar banyak banget. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, emang ada bukti ya? Itu dulunya akun fanbase dari Dita Karang atau Secret Number. Buktinya apa yuk? Nah guys, di sini aku juga sudah mengumpulkan beberapa bukti. Bukti yang pertama adalah tentang nama. Kemungkinan untuk orang ini nggak teliti atau bagaimana ya. Dia memang sudah ganti foto profilnya. Dapat kalian lihat foto profilnya memang udah diganti jadi Baby Monster, udah diganti. Tapi untuk nama akunnya itu belum diganti. Nama akunnya itu adalah Dita Karang. Dan ini udah kedeteksi sama penggemar dari Secret Number ataupun para laki. Dan aku juga sudah ngecek secara random tentang followers-followers yang dimiliki oleh si akun yang satu ini. Ternyata guys ya, misalnya nih, untuk akun, sorry ya untuk yang aku ambil nama-nama akunnya, sorry banget.
Misalnya untuk akun yang Wahyudi Artanegara. Nah, untuk Wahyudi ini kan follow ya akun fanbase ini. Dan setelah aku cek, dia ini juga follow akun-akun yang berhubungan dengan secret number. Yang mana dapat aku asumsikan bahwa untuk Wahyudi ini merupakan penggemar secret number. Aku juga sudah ngecek beberapa followers yang lainnya, misalnya ada Dila 152011. Nah, di sini untuk Dila juga sudah mengikuti semua hal yang berhubungan dengan secret number ya. Lalu ada juga Triani Komang Ayu yang bahkan juga nge-follow secret number. Dinar Oni juga nge-follow secret number, dan tolong dicatat ini merupakan followers dari akun tersebut. Nah guys, dari bukti-bukti ini memang sudah jelas bahwa untuk akun ini pada awalnya adalah akun fanbase dari secret number atau Dita Karang. Tapi kemudian akun ini berubah menjadi akun fanbase dari Baby Monster. Dan berikut adalah beberapa respon dari para Loki, coba aku baca ya. Kayak kita itu sebenarnya nggak masalah ya, dia itu pindah fandom, tapi caranya gitu loh, ngapain sih pakai satu akun? Itu kentara banget nyari followers doang. Atau kalau bener-bener dijual, ya mbok kasih tahu dulu atau nawarin Loki, siapa tahu ada yang mau handle. Kayak kecewa aja nggak sih, padahal dulu trusted loh akun dia. Ya nih, aku juga nggak masalahin sih dia itu pindah fandom. Yang jadi masalah itu adalah followersnya itu semua laki. Ya tolonglah ada etika gitu. Ibarat nih kita belinya HP, dikirimnya bakwan, kan nggak lucu ya. Ada segitu banget sih berpaling jadi fanbase. Dulu fanbase Dita Karang, sekarang jadi Baby Monster. Gua nggak mempermasalahkan mau pindah apa gimana. Itu 134.000 Loki, weh gila banget, lucu. Benar sih guys, aku juga setuju banget dengan pendapat-pendapat dari para Loki. Bukan gimana-gimana ya, bukan berarti kalau udah jadi Loki nih, itu nggak boleh suka sama grup yang lain, bukan kayak gitu. Tapi untuk akun ini, itu kan pada awalnya sudah membranding dirinya sebagai fanbase-nya Dita Karang atau fanbase-nya Secret Number. Jadi dikarenakan dia itu sudah membranding dirinya sebagai fanbase-nya Secret Number nih, dan juga tentu untuk postingannya juga berhubungan dengan Secret Number kan pada awalnya. Habis itu dia tiba-tiba berubah nih, jadi fanbase akun lain. Siapa sih yang nggak marah? Siapa sih yang nggak kesel gitu? Pasti kesel banget. Karena untuk yang follow juga tujuan mereka follow adalah dikarenakan ini merupakan fanbase dari Secret Number pada awalnya. Tapi tiba-tiba ketika ada yang baru debut dan juga ada yang lagi booming nih, langsung berubah tujuan gitu. Para Loki juga tentu pasti kecewa banget dengan hal yang satu ini. Karena ini juga bukan pertama kalinya terjadi dengan Loki. Ini juga terjadi beberapa kali. Bahkan untuk di TikTok juga sempat heboh. Ada akun yang dulunya adalah akun fanbase dari Secret Number, tiba-tiba berubah menjadi akun fanbase dari girl group yang baru debut. Ada yang seperti itu teman-teman. Dan bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan buat kalian para Loki, satu sih caranya ya, tolong sebarkan ini dan juga buat penggemar-penggemar yang lain untuk segera meng-unfollow akun tersebut. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan ada informasi yang salah. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye. Bye-bye.